Assalamualaikum guru hebat, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman pada topik Merdeka Belajar. Nah, pada topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendidik murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, setelah kita mempelajari kelima modul tersebut, maka kita diharuskan untuk mengerjakan post-test dan kemudian pada tahap terakhir yaitu mengerjakan aksi nyata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bahas poin-poin penting tiap-tiap modulnya. Nah, pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, poin penting yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, yang nantinya kekuatan tersebut akan menjadi kelebihan kita, dan kelemahan yang kita miliki dapat kita perbaiki sehingga menjadi kekuatan baru dalam diri kita. Nah, pada poin kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali nih guru hebat. Kita harus bisa mengenal dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik agar kita dapat mengetahui metode atau cara mengajar yang kita gunakan untuk mendidik siswa. Pada poin ketiga, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai seorang pendidik wajib hukumnya untuk menyesuaikan cara mengajar kita dengan perkembangan zaman. Karena jika kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan menjadi pendidik yang ketinggalan zaman dan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik kita. Poin keempat, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Karena anak itu suatu saat di masa depan mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga dengan cara mendidik anak saat ini, maka itu berarti kita telah mendidik rakyat. Nah, pada poin yang kelima, yaitu guru harus adaptif terhadap perubahan. Karena perubahan terjadi setiap waktu, sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, pada modul kedua, yaitu yang bertemakan mendidik dan mengajar, kita mungkin dulu mengenali mendidik dan mengajar itu merupakan dua hal yang sama. Padahal mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, kebanyakan dari kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas pengajaran saja, menyampaikan pengetahuan-pengetahuan kognitif, dan melupakan untuk mendidik siswa. Dalam hal ini adalah mendidik karakter siswa. Nah, pada modul mendidik dan mengajar, poin pertama yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sehingga pengajaran-pengajaran kognitif yang kita sampaikan di kelas itu merupakan bagian dari pendidikan. Pada poin kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Jadi dalam pengajaran, ketika kita menyampaikan ilmu kita, maka kita harus mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika siswa menghadapi masalah dalam kehidupannya, mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Poin ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu guru, inilah tujuan akhir kita sebagai seorang pendidik. Kita membuat peserta didik kita selamat dan bahagia. Selamat dalam arti peserta didik mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka sehingga tercapailah rasa bahagia. Nah, pada poin keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dan yang terakhir pada modul ini yaitu sistem AMONG.
Ini berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa ingat sosung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang artinya ketika kita di depan kita memberi teladan, ketika kita di tengah kita memberikan semangat, dan ketika kita di belakang kita memberikan dorongan. Nah, manusia yang merdeka yaitu manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Jadi seorang pelajar akan dikatakan sebagai manusia yang merdeka jika mereka dapat menguasai dirinya dan memerintah dirinya. Baik, pada modul yang ketiga adalah kita mempelajari tentang cara bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, pada modul ini, poin penting yang saya dapatkan adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dengan cepat. Jadi pendidikan itu selalu berubah setiap waktunya. Kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut agar kita bisa menyesuaikan diri kita, mendampingi dan mengajar peserta didik kita di dalam kelas. Nah, poin selanjutnya, peserta didik terlahir dengan kodrat alaminya. Masing-masing dari peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Antara kita, si A dan si B itu punya karakter yang beda. Jadi masing-masing tidak sama. Maka kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menyamaratakan mereka. Nah, poin ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman memang tidak bisa kita hindari. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Maraknya HP yang semakin canggih sehingga terkadang mengurangi peran guru dalam menyampaikan ilmu. Banyak siswa yang bisa mencari ilmu sendiri di dalam HP mereka. Nah, peran kita sebagai pendidik itu harus menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Kita harus bisa menguasai teknologi dan kemudian kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian pada poin selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Triton yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, convergent, dan konsentris. Nah, pada modul yang keempat, yaitu kita diminta untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini ya Bapak Ibu guru, bahwa tugas kita sebagai guru dan pendidik itu tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampuh, tetapi di sini kita diminta untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti atau membentuk karakter siswa. Nah, poin penting di sini yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, budi pekerti merupakan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan rasa dan karsa serta cipta. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk dari lingkungan sekolah saja, tetapi ada pengaruh terbentuknya budi pekerti itu dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi salah jika orang tua atau keluarga itu menyerahkan pembentukan karakter si anak kepada sekolah, tetapi keluarga itu merupakan peran utama terbentuknya karakter siswa, ya. Kemudian masyarakat baru dibentuk dan diluruskan oleh lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang keempat, teori Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa manusia atau seorang anak itu adalah sebuah kertas yang sebenarnya sudah terdapat tulisan-tulisan, namun isinya tetap masih samar, masih belum terlihat secara nyata, masih di posisi mencari jati diri,
Sehingga peran kita sebagai seorang guru tentunya adalah untuk membangun dan membentuk karakter siswa, sehingga kita dapat menebalkan tulisan-tulisan tersebut dan terbentuklah karakter siswa. Pada modul kelima yang dipelajari pada topik Merdeka Belajar, yaitu mengenai pendidikan adalah memberikan rasa selamat dan kebahagiaan pada peserta didik. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Jadi kita sebagai guru jangan hanya sekedar menilai murid dengan menggunakan angka, tapi cobalah kita juga melihat prosesnya. Belum tentu siswa yang nilainya atau nilai dasarnya baik akan merasa selamat dan bahagia. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut dari seorang peserta didik. Misalnya, mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak akan merasa selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Jadi cobalah kita mulai dari sekarang mengubah sudut pandang kita. Jangan hanya sebagai pendidik, tetapi cobalah kita juga melihat dari sudut pandang peserta didik. Karena pasti hasilnya akan berbeda. Daripada kita hanya egois dengan kemauan kita dan keinginan kita sebagai seorang pendidik, kita harus memposisikan diri kita sebagai peserta didik. Dari situlah kita akan menemukan jawaban mengapa peserta didik bisa bersifat demikian. Nah, poin yang terakhir yang saya dapatkan pada modul 5 ini adalah fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar dia hidup dan mampu mengisi zamannya. Jadi, pendidikan yang secara utuh dan menyeluruh itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah menyiapkan peserta didik agar siap saat terjun ke dunia nyata. Nah, sekolah menjadi suatu tempat di mana kita membentuk karakter mereka, memberikan ilmu pengetahuan mereka agar nantinya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa membuat mereka selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia itu hanya bisa diciptakan jika siswa tersebut bisa dengan dewasa dan mandiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada topik Merdeka Belajar yang saya pelajarin kemarin. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu guru hebat di sini sekalian untuk memberikan umpan balik dan memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.